Cek. It's you and me, ay, it's what you need, ay. I got it now. I gotta know right now. I gotta know right now. You're not the one when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Think it'd be better if you don't let me go. Why you make my heart beat faster when we get close? Just take my hand, baby, let's lose control. Even if it's a disaster, I got it, no. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Dini dari Duta Ferdinand Parapat dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, dalam semester 2. Kali ini saya membawakan tentang hubungan SIA dan SIM dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Menurut Widjajanto pada tahun 2002, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua organisasi. Sistem informasi manajemen tergantung pada besar kecilnya organisasi. Dapat terdiri atas sistem informasi berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. Yang keempat, sistem informasi personalia atau Personnel Information System. Yang kelima, sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. Yang keenam, sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System. Yang ketujuh, sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. Yang kedelapan, sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System. Yang kesembilan, sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System. Dan yang ke-10 adalah sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan memberikan informasi kepada semua level manajemen,
Pada organisasi yang kecil, sistem informasi akuntansi hampir mewakili semua sistem informasi manajemen. Atau dengan kata lain, SIA adalah SIM dan SIM adalah SIA. Pada organisasi yang besar, SIA merupakan subsistem dari SIM. SIA merupakan subsistem yang terbesar dari SIM. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi. Dan untuk organisasi yang kecil, 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 4 fungsi utamanya, yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Berikutnya memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Yang ketiga, memanajemen data-data yang ada di dalam kelompok-kelompok yang sudah diterapkan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam bahasan yang kedua, yaitu tujuan SIA dan SIM. Yang pertama, tujuan sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga, pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perancangan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Atau informasi akuntansi dibutuhkan dalam dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendaliannya, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA. Suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Sekarang kita bahas topik yang ketiga, yaitu tentang fungsi SIA dan SIM. Fungsi sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi info informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama, sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama yang valuasinya secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam, menambah efisiensi kerja
pada bagian keuangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam subtopik yang keempat, yaitu hubungan SIA dan SIM. Hubungan sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, SIM tidak bisa terlepas dari SIA. Keduanya saling terkaitan. Hubungan di antara keduanya antara lain yang pertama, dalam sistem informasi manajemen, database diperoleh sebagian besar dari SIA, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari sistem informasi akuntansi dan masalah yang lain. Yang kedua, apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depannya dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan, termasuk SIM, pasti mempunyai hubungan dengan SIA, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi. SIM lahir setelah SIA ada dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. Subtopik yang kelima yaitu perbedaan dan persamaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Persamaan SIM dengan SIA. SIM dan SIA tentu mempunyai persamaan. Persamaan tersebut adalah yang pertama, sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut. Walaupun kontribusi sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah sedikit. Yang kedua, sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaan sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. SIM dan SIA mempunyai perbedaan beberapa antara lain. Yang pertama, sistem informasi akuntansi berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungannya, sedangkan SIM tidak. Sistem informasi manajemen hanya merupakan usaha organisasi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan SIM hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Yang ketiga, output sistem informasi akuntansi masih luas, bisa dijadikan sebagai bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain. Sedangkan sistem informasi manajemen hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahannya. Dan yang terakhir, SIA lebih berkontribusi kepada data, sedangkan SIM lebih berorientasi kepada sistem informasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam rangkuman dalam materi hubungan SIA dan SIM. Namanya, SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami sistem informasi akuntansi berarti harus memahami sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi SIM dan SIA adalah sama. SIA dan SIM sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada di dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit, dan sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya, dan sama-sama subsistem dalam CBIS atau Computer Based Information System. Perbedaannya di lingkungan pemakai informasi yang disampaikan dan orientasi. Sedangkan dari segi output SIA lebih luas dibandingkan dengan SIM yang hanya menyediakan informasi bagi manajer atau pihak internal perusahaan. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan materi tentang hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa kembali. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan siapa tahu
teman-teman lainnya membutuhkan tentang hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Salam sehat dan sampai jumpa.